Mari kita berdoa sekali lagi. Ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti apa yang kami harapkan dan doakan, kiranya iman kami tetap bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu siapa yang memimpin hidup kami di tengah-tengah pergumulan yang ada. Kiranya firman yang kami dengar boleh membawa kekuatan bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur negara kita termasuk salah satu negara yang memberikan kesempatan untuk hari ini libur dari pekerjaan. Tidak semua negara di dunia memberikan kesempatan. Kalau Bapak Ibu melihat uang 100.000, di sana ada tulisan, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 100.000 rupiah. Bunyinya seperti itu ya, sama ya kalau saudara punya 100 ribuan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, berarti dengan kasih karunia. Tapi kalau kita punya dolar, tulisannya apa? In God we trust. Tapi Amerika Serikat tidak meliburkan sebagai libur nasional. Negara-negara seperti di Eropa yang pernah menjadi basis kekristenan di abad ke-16 khususnya, rata-rata meliburkan untuk mengingatkan bahwa hari ini Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Kita bersyukur hari ini mungkin 80%, 90% di antara saudara jemaat Tuhan tempat ini bisa hadir pada pagi hari ini. Karena kalau pemerintah tidak meliburkan, ya mungkin yang sedang mencari kerja seperti Job Fair Expo di Bekasi kemarin, sedang cari pekerjaan. Saudara, nanti kita melihat bagaimana kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang ada. Apakah kita tetap pegang janji Tuhan enggak? Ini jadi persoalan. Karena kalau kita memperingati, merayakan Kristus naik, lalu dia janji akan datang kembali, hubungannya apa sama saya? Saya lagi mengalami kesulitan Pak, saya lagi bergumul. Beberapa minggu lalu saya janji ketemu dengan seorang ibu, suaminya lagi tidak baik-baik saja. Saya katakan rencana jam 3, jam 4, kurang lebih jam 3 sampai jam 4 saya akan datang, pagi jam 4 sore maksudnya ya, 3 sampai jam 4. Nah, karena satu dan lain hal, saya tidak bisa datang jam 3, tapi di antara jam 3 sampai jam 4. Jadi jam 4 kurang seperempat saya datang. Ketika saya ketok-ketok pintu rumahnya, dia lama sekali. Akhirnya dia keluar dengan berkeluh kesah. Saya pikir enggak datang Pak, kata gitu. Maka saya akhirnya sudah ganti baju, saya udah mandi. Saya pikir Bapak udah enggak datang, kata gitu. Terus saya bilang sama dia, Bu, kan saya janjinya jam 3 sampai jam 4. Jadi kalau saya datang jam 4 kurang seperempat kan enggak salah dong. Iya sih, dia bilang gitu. Terus saya bilang, bisa dimaafkan enggak? Iya bisa dimaafkan. Lalu saya datang, masuk, ketemu dengan suaminya yang sedang pakai kursi roda, lemah, tidak berdaya. Di wajahnya terlihat ada rasa kecewa, ada rasa apakah Tuhan masih mimpin dia enggak ya? Dari muda, Bapak ini begitu rajin. Saya masih ingat ketika dia datang ke gereja, bersihkan gereja, tidak ada koster di dalam gereja tersebut. Dia bersihkan pintu, kipas angin, semua dia bersihkan. Sangat rajin. Tapi ketika masuk usia 80-an, Bapak ini di kursi roda dengan lemah, enggak berdaya, hampir meneteskan air mata. Tuhan masih ada enggak?
Bapak Ibu Saudara, tadi saya kisahkan sedikit soal orang yang dari interview beberapa jurnalis, 2019 dia lulus, belum dapat pekerjaan setelah 6 tahun setelah kelulusannya 2019. Lalu dia ikut Job Fair Expo di Bekasi, nggak jauh di sini, di Presiden University. Ada ruang aula besar yang bisa tampung katanya dianggap puluhan ribu. Saya baca 25.000 mungkin dengan ruangan yang lainnya. Tetapi yang dijanjikan oleh pemerintah bukan 25.000 semua orang bisa dapat, hanya 2.000. Bayangkan, mereka berduyun-duyun cari. Lalu ada seorang pemuda berkata, hendaknya pemerintah memberikan satu kepastian supaya kita juga bisa dapat pekerjaan. Maka ramai di Instagram, kalau saudara masih bekerja, repot mungkin diomelin bos, atau ada masalah, sabar. Ada orang sampai pingsan di Job Fair Expo di Bekasi itu, untuk dapat peluang untuk bisa bekerja. Nah, ketika saya renungkan bagian firman Tuhan ini, relevan nggak ya? Berkaitan nggak dengan hidup kita sehari-hari? Ketika kita menghadapi kesulitan di dalam usia kita, di dalam kesehatan kita, atau di dalam perekonomian kita, atau dalam relasi kita yang rusak antara suami istri, orang tua anak, opa oma dengan cucunya yang melupakan dia, masihkah janji Tuhan berlaku bagi saudara dan saya? Saya mau membuka satu kisah sejarah di Inggris, di Soham Rail Disaster. Ini peristiwa sejarah tahun 1944, bulan Juni, long time ago, udah lama, tahun 1944. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang lahir tahun segitu, 1944. Ini peristiwa dicatat di dalam sejarah. Kalau saudara pergi ke Inggris, ke London, lalu naik kereta 1 jam 30 menit, sekitar segitu, 97 km naik kereta, sampai ke satu kota namanya Soham. Di situ dicatat, ketika tahun 44, dimasukkan dalam catatan sejarah, di dalam museum di kota itu, ada satu waktu di mana kereta yang membawa bahan amunisi peledak sebanyak hampir 10 ton, banyak sudah 10 ton. Buat apa itu? Buat tentara sekutu Amerika, Inggris dan yang lainnya mau masuk menyerang Jerman pada waktu itu. Peristiwa ini dicatat ketika ini bahan peledak dibawa di dalam 51 gerbong kereta, lalu masinis dan yang membantu dia, bagian pemadam kebakaran melihat ini ada api di salah satu gerbong. Apa yang harus kita lakukan? Apakah biarkan saja? Tentunya tidak. Akhirnya masinis ini bersama dengan asistennya yang namanya masinisnya Gimbert dan Nighthall, saudara bisa membaca di Google itu bagaimana kisah ini. Dia tinggalkan ini, dia coba atur supaya ini lokomotif bisa tetap jalan, dan dia akhirnya pergi ke gerbong itu. Dia berjuang bersama dengan satu orang lagi supaya jangan sampai masuk kota Soham, di stasiun Soham, supaya ini jangan sampai terjadi ledakan. Betul, akhirnya mereka turun tinggalkan ini lokomotif, pergi ke gerbong itu, dan akhirnya singkat cerita gerbong ini meledak. 50 kg bahan peledak meledak di sana karena kebakaran terjadi, nggak tahu apa penyebabnya. Dan si Nighthall dan sama satu temannya tewas di lokasi di gerbong itu. Apa yang terjadi? Saya membaca kalau si Gimbert dan si Nighthall bersama dengan satu orang rekannya, Gimbert sendiri luka parah, tidak tewas, tidak memisahkan gerbong itu, maka kota Soham yang 1,5 jam dari London sudah luluh lantak. 50 kilogram bahan amunisi yang meledak di salah satu gerbong yang dipisahkan itu saja sudah bisa menghancurkan gedung dengan 20 lantai. Dahsyat sekali. Bagaimana kalau seluruh bahan peledak 10 ton kurang lebih meledak, habis kota Cambridge. Karena rencananya mau dibawa ke Cambridge.
Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah sejarah ini, apa yang kita bisa pelajari? Ketika masinis dan petugas pemadam kebakaran itu menyelamatkan untuk meninggalkan lokomotif ini pergi ke salah satu gerbong demi untuk menyelamatkan satu kota, kota Cambridge, bahkan 2 kota, Soham. Dari sini kita belajar, kalau Kristus tidak meninggalkan para murid, kalau Kristus tidak meninggalkan orang-orang percaya pada waktu itu, saudara dan saya tidak bisa mendengar berita Injil. Betul? Coba ingat-ingat, siapa yang bawa kita ke gereja? Siapa yang ajak kita, ayo ke gereja, ayo kenal Tuhan, mandi, cuci kaki, ayo mami ajak ke gereja, oma ajak ke gereja. Itu kalau di dalam keluarga, orang tua kita mendisiplinkan, ayo bawa yang couple, ajak anak-anak kenal Tuhan. Siapa yang bawa kita? Bukankah karena ada orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, yang pernah mendengar Injil keselamatan, maka kita ada di sini. Maka ketika saya merenungkan bagian ini, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, pada waktu itu murid-murid, orang percaya semua merasakan kesedihan. Kenapa kami ditinggalkan? Kenapa kami ditinggalkan? Ternyata Tuhan punya cara yang lain supaya aku walaupun pergi naik ke surga, aku memberikan Roh Kudus supaya tinggal. Sekarang relasimu dengan aku bukan seperti kita kebangkitan 40 hari yang lalu. Maria maunya peluk, Tuhan jangan kemana-mana. Tidak bisa. Aku harus tinggalkan kamu. Aku harus naik kembali kepada Bapa. Dan aku akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus akan datang, Bapa akan memerintahkan, dan itu sudah digenapi hari ini. Saudara dan saya bisa menjadi orang Kristen karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Amin. Maka perpisahan ini bagian pertama adalah satu perpisahan yang satu hari kita akan bertemu kembali. Ini sebuah bagian dari grand salvation, keselamatan yang besar yang Tuhan janjikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ini juga sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu artinya memang harus terjadi. Enggak bisa enggak. Di dalam kekekalan Tuhan sudah merencanakan. Sejak Kristus lahir, dia harus mati, dia harus bangkit 40 hari yang lalu kita rayakan, kita peringati. Dan hari ini kita ingat dia naik ke surga. Saya bacakan kembali dari Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih. Ini malaikat sering digambarkan memang pribadi yang berpakaian putih, dekat para murid dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Semua pada melongok. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Bagaimana? Naik ke sorga. Saudara pernah membayangkan satu hari Kristus yang sama yang naik, kata malaikat itu, akan turun datang kembali. Orang-orang yang tidak pernah mengharapkan kedatangan Kristus pasti hidupnya tidak lebih baik daripada orang yang berharap, saya ingin berjumpa dengan Tuhan waktu Kristus datang kedua kali. Coba saudara jawab masing-masing dengan jujur di hadapan Tuhan. Seberapa sering saudara menggambarkan, mengharapkan Kristus datang dan kita berjumpa dengan dia muka dengan muka? Banyak orang tidak pernah pikirkan itu. Kalau saudara mulai memikirkan seperti perkataan malaikat ini, Yesus yang sama ini akan datang kembali. Yang hari ini saudara dan saya peringati bukan sekedar peringatan. Saudara sudah berapa kali memperingati kenaikan Kristus? Saya hitung-hitung sejak saya umur 8 tahun, sekarang umur 58, berarti sudah 50 kali. Tuhan belum datang-datang. Ini Tuhan ini omdo, katanya mau datang, kok nggak datang-datang? Udah 50 kali, 50 tahun. Setiap tahun saya peringati Tuhan kapan datang. Saudara pernah berkata pada Tuhan, Tuhan kok nggak datang-datang?
Saya udah 60 kali loh. Sebagian ibu-ibu di sini, bapak-bapak mungkin ada yang 70 kali. Udah memperingati, emang cuma peringatan-peringatan doang Tuhan. Kapan dong realisasinya? Kalau kita baca ayat ini, dia akan datang kembali. Apakah ini cuma omdo? Apakah malaikat ini cuma omong doang? Cuma janji doang? Seperti orang-orang yang pada waktu itu menyindir Rasul Petrus. Nah, cuma omong doang. Prakteknya mana? Tuhan gak datang-datang. Dari dulu udah dijanjikan. Sekarang udah 2000-an tahun. Mana? Saudara pernah bergumul, resah? Kalau kita bergumul di dalam pemahaman yang benar ini, pasti iman saudara berbeda. Pasti melihat kesulitan berbeda, melihat tantangan berbeda, melihat kondisi yang tidak ideal dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam kehidupan kita pasti berbeda. Cuma enggak banyak orang yang memikirkan bagian ini. Ya sudah jadi orang Kristen ya kalau hari kenaikan namanya juga KTP-nya Kristen. Bahkan sekarang kalau bikin SIM, saya baru perpanjang SIM A, ditulis profesi apa? Pendeta, saya tulis pendeta. Jabatan pendeta, dulu enggak ada. SIM A sekarang diperpanjang pakai nomor induk KTP kita, nomornya di situ. Ada di dalam SIM A. Jadi mau bilang apa saudara? Sehingga ada negara-negara tertentu, nggak usah jadi Kristen lah. Kalau jadi Kristen bayar pajak, bantu gereja. Nggak usah bayar pajak, ya nggak usah jadi Kristen, nggak usah tulis Kristen. Tulis aja apa, nggak usah. I'm not a Christian, supaya nggak usah bayar pajak di negara-negara tertentu. Saudara, kalau kita merenungkan bagian ini, Tuhan kasih tahu. Kita memperingati ini, ada yang sudah 50, 60, mungkin ada baru 5 kali, 10 kali, nggak datang-datang. Terus kita gimana? Putus asa, kecewa, omdo, kita bilang sama Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Bapak itu dengan wajah sedih, wajah murung. Kok aku udah setia melayani Tuhan, kok kayak begini? Tuhan mana? Kok di kursi roda nih aku lagi gak berdaya. Ketika saya mulai bicara dengan dia, Pak, ingat gak? Doa Bapak. Terus dia mulai mengenang peristiwa-peristiwa yang dia sudah lewati. Mulai wajahnya ada semangat. Dia mulai cerita dengan saya tentang kehidupan, pergumulan keluarga. Secara singkat, saya katakan kepada Bapak ini, apa yang Bapak pernah doakan, per hari ini kita masih ketemu. Tuhan sudah menjawab. Cuma kadang-kadang kita nggak nyadar, seolah-olah kalau Tuhan menjawab doa kita nggak bisa jadi tua, kita nggak bisa sakit, kita nggak bisa gagal, kita nggak bisa frustasi, kita nggak bisa kecewa, kita semuanya lancar-lancar saja. Akhirnya kita ya benar-benar kecewa. Apakah Tuhan janji seperti itu? Enggak. Tuhan janji aku menyertai kamu, tadi seperti pujian yang kita nyanyikan. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Dan dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Semua kita berdoa setiap Natal supaya semakin hari dunia menjadi tempat yang indah, yang baik, yang damai untuk kita hidup. Tapi kenyataannya kalau saudara melihat dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita nggak mau, kita nggak suka, tapi realitanya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Baik saudara yang masih youth, yang couple, yang sudah dewasa dan yang sudah usia lanjut, sama. Kenapa? Tuhan sudah katakan. Sebelum aku datang kedua kali, dalam pemahaman Alkitab saya sampaikan, ada manusia durhaka, cuma sayang peserta PA cuma 10, 12, 14, 13 turun lagi, 10, 11, saya tetap ajarkan. Walaupun dengan berjeri lelah dan mempersiapkan segala sesuatu, saya tahu ini penting. Dan saya bersyukur Tuhan terus menguatkan saya. Saudara, banyak orang ketika tahu Yesus diperingati naik ke sorga. Jadi orang Kristen peringatanlah, the ascensions of Christ Jesus naik ke sorga. Terus poinnya apa buat kita? Pernahkah kita gumuli Tuhan, aku rindu, kapan Kau datang? Maka kalau Engkau datang, Tuhan perintahkan apa? Apakah Tuhan kalau saya berjanji, saya berusaha walaupun kadang-kadang bisa lupa. Namanya janji manusia. Tapi kalau janjinya Tuhan,
Lewat konfirmasi 2 malaikat, bukan 1, 2 malaikat. Saudara nggak usah ragu, dia pasti datang. Tetapi di dalam Matius 28 sebelum dia naik ke sorga, ayat 19, ayat 20, dia juga kasih perintah. Ini perintah mah kita udah hafal. Saya pertama kali kuliah teologi masuk ke STT Amanat Agung. Amanat Agung. Ada amanat agung, ya saya diingatkan ada perintah. Tapi berapa banyak kita yang tahu perintah, tapi masa bodoh itu membuat pendeta, buat gembala, buat wakil gembala, buat para pengurus saya cuma jadi orang Kristen. Enggak, ini perintah buat semua orang. Kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa. Coba saudara, aku menyertai kamu waktu sukses, waktu sehat, waktu muda. Enggak, senantiasa, enggak peduli saudara mau sehat, sakit, muda, tua. Aku senantiasa. Ini kan apa ya, begitu menghiburkan. Nanti kalau saudara masuk rumah sakit, saudara bergumul, Tuhan ada nggak ya saya di rumah sakit nih, saya di ICU nih, Tuhan ada di ICU, ada. Dalam kondisi apapun, Tuhan senantiasa. Ini kita mesti pegang, amin. Saudara serius sekali ya, amin, amin. Jadi Tuhan janji kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara, kita terus diingatkan, aku menyertai kamu senantiasa. Sekali lagi sama-sama kita katakan, senantiasa. Nah, itu yang menjadi kata kunci. Kalau senantiasa akhirnya, lagi enggak mood nih, kayaknya Tuhan rasanya lagi enggak ada deh. Kalau Tuhan ada mungkin kan saya happy dong, dompet saya tetap tebel, uang saya tetap banyak. Karena kok saya lagi susah. Kalau lagi susah bagaimana, Tuhan enggak ada kayaknya. Kalau lagi naik gaji, lagi banyak pekerjaan, lagi banyak proyek, semua berjalan baik, itu baru Tuhan ada. Keliru Bapak Ibu Saudara. Kata senantiasa mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, Dia bukan Allah yang karena keadaan tertentu baru hadir. Tetapi ketika Dia berjanji, Dia memberikan perintah, Dia juga kasih janji. Sekali lagi, ketika Tuhan kasih perintah, Tuhan juga kasih janji. Banyak orang perintah ini, perintah sana, perintah ini, perintah sana, enggak ada janji. Apa janji kamu? Apa bagian yang kamu mau berikan? Cuma kasih perintah. Bagian saudara apa? Bagian saya apa? Tuhan Yesus beda. Ketika Dia kasih amanat agung memerintahkan orang-orang percaya, aku berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Ini satu gambaran yang sangat menjanjikan. Tuhan, terima kasih. Nah, ini persoalan. Kalau dasar kita adalah karena Tuhan Yesus berjanji, siapa Yesus yang berjanji ini? Siapa? Saudara kenal gak Yesus saudara? Bukan Yesus di negara-negara tertentu yang jadi petinju, namanya Yesus juga. Tapi ini Yesus siapa? Ini Yesus orang Nazaret, Yesus anak perawan Maria, Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati, yang mati, bangkit, naik ke surga. Dia janji. Karena dalam ayat 18 dikatakan, saudara punya dasar yang kuat. Apa itu dasarnya? Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Sama-sama kita baca. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan, Pak nggak salah nih. Itu ada negara-negara tertentu kekristenan dilarang loh Pak. Gak bisa ibadah. Apakah benar Tuhan masih berkuasa di negara Korea Utara yang tentaranya aja cacingan? Tentaranya, Kopassusnya cacingan. Saya baca mengerikan sekali. Kopassus kan mestinya diperlakukan secara khusus dong untuk menjadi tentara korut. Tapi ini enggak diperhatikan. Apakah Yesus Kristus ada di sana? Berdaulat enggak Tuhan Yesus? Berkuasa enggak? Kalau kita melihat tadi grand salvation, seluruh rencana keselamatan kekal yang Tuhan rencanakan,
di Korea Utara, bahkan di negara-negara yang sedang perang, yang sedang bergejolak, melarang orang beribadah, pun di sana Tuhan hadir. Cuma bentuk kehadiran Tuhan beda, maka sangat disayangkan. Kalau orang mengaku orang Kristen tapi tidak tahu memperingati dan mengharapkan, menantikan Kristus akan datang kembali. Inilah yang menjadi sukacita dan pengharapan saya. Setelah 50 tahun saya menjadi orang Kristen dan menjadi pelayan Tuhan, sejak saya menikah 95 ditabiskan jadi penginjil, saya selalu berharap Tuhan satu hari, kalau Engkau datang kedua kali, kiranya aku boleh bersama-sama dengan seluruh orang percaya menyambutmu di angkasa. Amin. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan bagian itu? Kalau belum, mulai hari ini. Bayangkan, gambarkan di mana posisi saudara waktu Kristus yang sama itu datang kedua kali. Maka hari ini bagian yang kedua yang saya mau ajak saudara pikirkan adalah kita sudah menyiapkan apa? Kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, kita baca ayat kedua bersama-sama, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Untuk apa saudara? Menyediakan apa? Tempat. Permisi tanya, memang belum siap ya? Kalau saudara kedatangan tamu, saudara siap-siap bersih-bersih, toilet yang biasanya kotor dibersihin. Mau datang tamu, saya siap-siap. Betul? Mana ada debu? Udah bersih. Yang ini? Nah ini belum, lap. Kita menyiapkan. Karena ada tamu yang mau datang. Sekarang Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Aku menyiapkan. To prepare. Di sana dikatakan, to prepare a place for you. For you. And for me. Bagi semua orang percaya, dia menyiapkan. Coba saudara renungkan sebentar. Kira-kira surga lagi bersih-bersih, lagi ada construction, lagi konstruksi nih, fondasi, dinding, udah mau sampai atap nih. Saudara pikir gitu gak? Surga lagi bangun rumah, kamar buat saudara, menyiapkan rumah tempat tinggal bagi saudara. Saya cari tahu, para ahli mengatakan, teolog yang handal, yang kembali kepada ajaran Alkitab. Ternyata sorga sudah siap. Loh Pak, gak cocok. Sudah siap, kenapa prepare, kenapa siap-siap lagi? Ketika membaca bagian ini, maka yang dimaksud adalah bukan sorga itu seperti bangunan yang belum siap lalu dibangun supaya saudara nanti siap. Udah siap ya, yuk Tuhan datang. Enggak. Menyiapkan di sini bicara tentang mulai dari kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga. Tuhan mau merangkum itu semua di dalam satu agenda bagi setiap orang. Saudara kalau baca 1 Korintus pasal 3, setiap kita akan dihakimi oleh Tuhan. Waduh Pak, masa sih Pak? Saya udah percaya Yesus loh Pak, masa masih dihakimi? Ya, penghakiman Tuhan bagi saudara dan saya yang sudah ada Roh Kudus, milik Kristus adalah ada Roh Kudus, saudara akan dinilai. Apakah saudara layak dapat emas atau perak, permata, atau rumput kering, atau jerami, kayu? Ini gambaran dari apa yang saudara dan saya kerjakan di dunia ini. Maka kalau orang bilang, Pak, udahlah yang penting masuk surga. Betul? Ada orang, ayo melayani Tuhan, ayo bergiat bagi Tuhan. Dah, repot-repot amat sih. Yang penting masuk surga, kaplingnya sama. Kiri kanan sama lah. RSSS. Enggak, di surga dikatakan mention. Ada satu kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Nah sekarang menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, maksudnya apa? Maksudnya secara personal, pribadi lepas pribadi. Mulai dari ujung sana depan terus Tuhan tahu nih tempat yang cocok buat Carkam apa, buat Yulin apa, buat semua kita. Personally, secara pribadi. Dia siapkan, bukan berarti sorga belum
jadi, bukan. Saya baru paham, oh Tuhan terima kasih. Engkau sedang menyiapkan tempat bagiku. Berarti apa? Ketika saudara dan saya selamat, bukan berarti goodbye Tuhan. Aku tunggu Tuhan panggil pulang. Aku tunggu Tuhan datang. Enggak. Apa yang saudara dan saya lakukan bagi kerajaan sorga. Di bagian yang terakhir, Lukas mencatat pasal 18 ayat 8b. Mari kita baca, ini bagian yang selalu menggelisahkan hati saya. Kiranya juga menggelisahkan hati saudara. Ayat 8b dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Kan kita ada tunggu nih, kita berharap Tuhan cepat datang, aku rindu ketemu. Rindu ketemu juga mungkin saudara sebagian gak rindu. Ada yang rindu? Gak usah angkat tangan, mungkin di hati kita rindu, aku rindu loh ketemu Tuhan. Aduh, janganlah, jangan rindu-rindu lah. Ntar rindu kita berpisah. Aku gimana dong, gak punya istri lagi, gak punya suami lagi. Anak cucu gimana ditinggalkan. Apakah saudara rindu? Nah ini saudara coba gumpulin di dalam kehidupan rohani kita. Semua akan meninggalkan kita. Dan kita akan meninggalkan mereka. Akhirnya secara pribadi, lepas pribadi saudara dan Tuhan. Sekali lagi, tinggal saudara dan Tuhan saja. Maka Tuhan Yesus berkata, ini bagian saya ambil dari perumpamaan tentang seorang ibu yang terus mendesak hakim yang lalim untuk dibela haknya. Akhirnya dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus berkata, kamu perhatikan, itu hakim yang lalim aja, kalau seorang ibu terus menerus, akhirnya gimana? Hakim itu bohwat. Udah repot-repot, udah tolongin aja dah. Terus Tuhan Yesus bilang, Bapa di sorga melebihi hakim itu. Udah lalim lagi dikasih contohnya. Enggak takut sama siapa-siapa. Dia Bapa yang kekal. Jadi kalau saudara dan saya berdoa, yakin enggak kita Tuhan mendengar doa kita? Kayaknya ragu-ragu ya mukanya ya. Saudara yakin? Amin. Tuhan masih mendengar, menjawab doa kita. Waktu kita berdoa, Tuhan Yesus kasih perumpamaan di bagian terakhir dalam Lukas 18, hakim yang lalim saja, dia dengar. Apalagi hakim yang agung. Gak mungkin Tuhan gak menjawab. Kalau memang saudara dan saya benar-benar adalah anak-anaknya yang sejati. Maka di bagian ini dikatakan, kalau aku nanti datang, anak manusia, Son of Man itu datang kedua. Tuhan bertanya, apakah aku mendapati masih ada iman enggak? Masih ada iman enggak? Apakah kita sudah terlalu enjoy dengan hidup kita? Udah kehilangan iman. Banyak orang yang ketika susah hidupnya, minta Tuhan tolong. Ketika sudah diberikan kesuksesan, pertolongan Tuhan udah lupa. Udah enjoy. Maka Paulus katakan kepada Timotius, di hari-hari terakhir, pada waktu Kristus mau datang kedua kali, dunia ini makin hari makin bukannya baik, tapi makin jahat. Orang mulai kasih makin pudar, anak berontak sama orang tua. Bisa terjadi kekerasan di sana sini. Orang cuma mau dengar yang menyenangkan telinga. Ini yang terjadi. Pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya, masih adakah iman di bumi ini? Masih adakah iman di antara saudara dan saya ketika dia datang kedua kali? Yang bisa jawab siapa? Ya saudara sendiri, saya sendiri. Apakah ketika Tuhan datang saya masih punya iman percaya sama dia? Atau kita udah terhilang? Hilang. Nanti saya mau bahas dalam pemahaman Alkitab. Apakah orang Kristen bisa murtad dari kitab Ibrani? Harap saudara bisa mengikutinya. Orang Kristen bisa murtadnya. Akhirnya dia terhilang. Dia Kristen loh Pak. Bagaimana kita memahami tulisan Ibrani? Mari tetap di dalam Tuhan. Tetap beriman. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah hadir. 10 hari mendatang kita peringati hari Pentakosta. 50 hari sejak
kebangkitan Kristus. Dia sudah datang. Kiranya hari ini kita diingatkan kembali. Tugas apa yang saudara dan saya masih harus kerjakan. Amin. Percayakah saudara bahwa janji Tuhan itu tetap senantiasa. Di akhir perjumpaan itu saya berdoa buat Bapak ini dan bersyukur dia wajahnya berubah. Tadinya murung, saya ingatkan Tuhan sudah mendengar. Dan hari ini ketika di kursi roda lemah, puluhan tahun Bapak melayani Tuhan, dia masih ada di sana. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita mengakhiri dengan satu pujian. Yesus bertanya kepada kita. Pujian ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Cuma ketika saya merenungkan tema ini, saya diingatkan kembali. Tuhan pernah bertanya, kalau aku datang kedua kali setelah aku naik, masihkah ada iman di antara saudara dan saya? Kita naikkan pujian ini sambil kita merenungkan tema hari ini. Janji Tuhan tetap berlaku. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Sekali lagi Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kali, bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat, saudara? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap pada. Kita naikkan pujian ini, kata kita ganti menjadi saya. Jadi kita, saya, kau menjadi aku. Kita bicara kepada diri kita sendiri. Sering pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri. Kayaknya lagu ini juga berbicara kepada setiap hati saudara dan saya. Yesus bertanya kepada saya, adakah iman di bumi
bila dia datang kedua kali. Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang ku buat, apa yang ku buat selama hidupku, adakah iman di hatiku? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang meneguhkan akan janji kedatangan Kristus kembali untuk yang kedua kali. Kami juga bersyukur bisa berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Itulah bagian kami. Apa yang Engkau perintahkan ketika kami melakukannya. Ada banyak kesulitan, tantangan, pergumulan, tapi kami bersyukur Tuhan ada di sana. Baik di dalam relasi kami sebagai suami, istri, orang tua, anak, relasi dengan teman, dengan sesama pelayan Tuhan, di gereja, di luar tembok gereja, dimanapun. Kami kembali diingatkan hari ini bahwa seharusnya kami menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ajar mereka, beritakan tentang kebaikan Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang yang egois, yang hanya mau selamat sendiri. Tidak peduli orang lain mau masuk sorga atau mau masuk neraka, itu bukan urusan kami. Tuhan ampuni kami. Ingatkan kami hari ini, satu hari ketika Engkau datang kedua kali. Atau kalau Engkau belum datang, kami yang datang kepadamu, kami siap untuk dihakimi. Kami siap untuk dinilai hidup kami, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang tampak maupun yang ada dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, terima kasih buat firman, karena Engkau mengasihi kami, Engkau menyucikan kami dengan firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu di tempat ini, supaya menjadi orang Kristen sejati, yang tetap menjalankan perintah Tuhan dengan berpegang pada janji-janji-Mu. Banyak yang ingin kami doakan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami di dalam konteks pergumulan keluarga pribadi kami masing-masing. Ajar kami terus berdoa, bertekun di dalam firman, seperti Tuhan Yesus mengajarkan para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.
kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua senantiasa dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. 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 Silakan duduk dan bersatu sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.